bahwa iman berpijak di atas pembenaran kepada hukum-hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasulnya Muhammad SAW, dan di antara hukum-hukum yang paling ringan dan paling kuat adalah hukum-hukum yang diketahui dalam agama secara mendasar. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata, beriman kepada wajibnya perkara-perkara yang wajib, yang jelas lagi mutawatir, dan haramnya perkara-perkara yang haram, yang jelas lagi mutawatir, termasuk dasar iman yang paling besar, pondasi agama, dan orang yang mengingkarinya adalah kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang statement Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang apa yang dimaksud dengan judul kita tadi. Harus seseorang mengetahui apa-apa yang mendasar dalam agama yang tidak bisa lagi dia tolak, seperti rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Di tempat lain Ibnu Taimiyah juga berkata, maksudnya di tempat lain dari buku beliau, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Tidak seorang pun berhak keluar dari apa yang disyariatkan Rasulullah SAW. Ia adalah syariat yang wajib ditegakkan dan diharuskan oleh pemerintah atas orang yang banyak. Wajib bagi para mujahidin berjihad di atasnya, membela kalau sampai agama ini tercoreng. Dan wajib atas siapapun mengikuti dan mendukungnya, maksudnya mendukung hukum-hukum Allah dan juga panduan Nabi Muhammad SAW. Hukum yang diketahui secara mendasar dalam agama ini, di mana orang yang mengingkarinya dianggap kafir, memiliki batasan-batasan yang mungkin kita ketahui dan batasi melalui ucapan para ahli ilmu yang kami nukil di bawah ini. Kita dengar misalnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum Islam terdapat hukum yang diketahui di kalangan orang awam, lebih-lebih orang yang terpelajar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Dia katakan, atau dia berkata, ilmu-ilmu umum di mana orang yang telah balik lagi berakal tidak boleh tidak mengetahuinya, seperti sholat 5 waktu, bahwa manusia wajib berpuasa Ramadan untuk Allah, haji ke Baitullah jika mereka mampu, zakat pada harta mereka. Jadi tidak boleh orang bilang, oh mungkin masih ada haji selain ke Ka'bah. Ya darurat, harus tahu ini rukun Islam, dari kecil sudah harus ditanamkan. Zakat pada harta mereka, bahwa Allah mengharamkan atas mereka zina, membunuh, mencuri, minum khamr, dan apa yang semakna dengannya, di mana para hamba dibebani untuk memahaminya, mengamalkannya, dan memberikannya dari diri dan harta mereka, dan hendaknya mereka menahan diri dari apa yang diharamkan atas mereka. Ini Imam Syafi'i menekankan tidak ada alasan di sini seorang muslim tidak mengetahuinya. Makanya saya pernah tidak beratkan, kalau Bapak Ibu masih ingat, belajar agama hukumnya wajib mutlak. Bukan pilihan ini, belajar agama bukan pilihan. Kalau belajar umum itu pilihan. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau apa saja spesialis duniawi, itu sunnah. Artinya boleh dikerjakan, boleh enggak. Enggak berdosa orang kalau enggak jadi dokter, enggak berdosa orang kalau enggak jadi insinyur. Tapi kalau dia mau dalami silakan. Tapi kalau agama enggak ada pilihan, harus. Enggak bisa dia bilang, oh saya enggak tahu sholat karena saya enggak pelajari, enggak bisa. Agama kewajiban, mutlak, enggak ada pilihan. Ini. Tentu, dan saya juga pernah bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baru belajar agama di saat-saat kita sekarang ini, misal karena dulu kelalaian, jangan wariskan lagi kepada anak-anak. Jangan lagi anak-anak kita akhirnya seperti kita 30 tahun, 40 tahun baru dikenalkan agama. Enggak. Dari kecil mereka sekarang harus kita masukkan ke sekolah, ke pesantren, pendidikan agama. Wajar kita kritis dengan masalah pendidikan ini, wajar. Karena darurat ini. Enggak bisa enggak. Bukankah seseorang dari kita bangga kalau anaknya hafal 30 juz di umur 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun, walaupun dia belum bisa mengaji? Itu akan jadi aset amal jariah yang besar buat dia. Atau mungkin azan mereka ke masjid, sholat, walaupun masih kecil misalnya, itu sangat baik sekali gitu kan. Ataupun mereka ikut puasa Ramadan, ya. Jangan malah orang tuanya menjadi penyebab mereka tidak menjalankan hukum Allah. Seperti anaknya puasa malah ibunya yang goda, sudahlah nak, kesian kamu, mestinya buka puasa aja, setengah hari saja. Padahal anaknya mau. Jangan ini, nggak boleh, biarin, malah kita jadi motivatornya. Bagus puasa nak, sahan ya, nanti kalau tahan sampai buka puasa nanti ibu kasih hadiah ini dan hadiah itu. Jadi dia motivasi, karena ini hal darurat dalam Islam, nggak ada pilihan di situ, harus. Itu yang akan dihisab hari kiamat adalah hal tersebut.